Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah. Pagi ini kita boleh bersama-sama lagi di tempat ini. Haleluya. Pagi ini kita sepakat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita mau taruh itu di dalam kaki Tuhan. Haleluya. Kita mau serahkan hidup kita mau serahkan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ya Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu atas kami. Dan kami tetap memilih Tuhan, apapun yang kami hadapi, sekalipun di dalam lembah kekelaman pun, kami mau taruh itu semua di dalam tangan. Kami akan memilih sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
apapun yang Engkau izinkan dalam hidup kami, semuanya mempesona hidup kami. Sekalipun tidak bisa kami pahami dan tidak kami mengerti, hanya Engkau yang kami tinggikan dan hanya Engkau yang kami sembah. Layakkanlah kami, Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang tertinggi untuk Engkau, Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, Yesus. Terima kasih, Yesus. Shalom. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Kita bilang haleluya. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Satu kali lagi saya mau katakan sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Kita hanya kuat kalau kita di dalam Tuhan. Kita jauh sedikit pasti kita lemah. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu Allah. Angkat
katakan, hanya denganmu Tuhan kami mampu. Haleluya. Hallelujah.
tiba saatnya saya buka ruang kesaksian untuk kita, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Jika tidak ada, saya mohon izin boleh saya minta waktunya sedikit. Jadi jangan bosan lihat saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Setahun lebih Bapak Ibu saya sudah libur pelayanan, tapi saya percaya kalau saya boleh ada di tempat ini bukan karena hebat saya atau pakai jalur tertentu, tapi saya percaya jalurnya dari langit Bapak Ibu. Haleluya. Satu kesempatan yang Tuhan berikan, yang saya boleh kembali, boleh beri waktu untuk saya boleh pelayanan. Dan kemarin saya disadarkan kalau Tuhan yang sama berikan saya kesempatan, saya percaya Tuhan yang sama yang punya segalanya dalam hidup kami ini berikan kesempatan yang sama untuk Ia boleh balik lagi ke tempat ini dan kami boleh sama-sama melayani lagi. Terima kasih buat banyak responnya, buat banyak doanya, buat kami berdua ini. Bapak Ibu, saya bukan superwoman, saya juga bukan Wonder Woman atau super girl kayak yang di film-film. Saya tetap perempuan, sekalipun kata mama saya setengah laki-laki, tapi saya perempuan yang gak lepas dari air mata. Saya mau cerita sedikit. Berapa bulan yang lalu, karena ini masih rentan, jadi ada beberapa mulai Maret, April, Mei itu 3 kali masuk rumah sakit. Jadi yang terakhir memang agak drop sekali. Yang itu dia drop, saya pun drop Bapak Ibu. Kalau Yen itu secara fisik drop, saya keseluruhan dalam segala aspek. Dari otak, hati, pikiran, dan perasaan, secara rohani pun saya drop. Saya akui dengan kamu, saya bilang rohani saya lagi drop. Kalau awal-awal saya boleh cas saya penuh, saya bilang oke Tuhan, saya jalan. Kali ini saya agak mau protes sedikit. Saya mau protes. Di saat itu rasanya kayaknya saya berenang di tengah laut. Kemudian saya hampir tenggelam dan saya mau tolong. Tidak ada satupun yang mendengar. Tidak ada orang di sekeliling saya. Tidak ada yang, meskipun ada orang di sekeliling saya, tapi saya merasa saya sendiri Bapak Ibu. Secara rohani kalau kita sudah drop, itu mau berpikir aja susah, mau gerak susah, karena sepertinya Tuhan lari dari saya. Saya tidak ada kekuatan. Bahkan intimidasi iblis itu, paling senang model-model kayak saya, model-model kayak dia itu, iblis paling senang, karena itu sasaran yang empuk untuk dia intimidasi. Dan saya terintimidasi Bapak Ibu. Saya merasa Tuhan, lebih baik Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya sekarang. Jangan limpahkan kesalahan itu untuk suami dan anak-anak saya. Kalau Tuhan marah dengan saya, cukup saya, Tuhan panggil. Saya sudah merasa putus asa. Maaf Bapak Ibu, saya ini kan di lantai 6, rumah sakitnya, di kamarnya di lantai 6. Saya sempat berpikir, saya ceritakan, saya sempat berpikir untuk saya lebih baik saya mati. Terus kemudian saya pikir lagi, ada yang kasih tahu, syukur-syukur kalau mati itu bagus, udah habis sekarang. Ya kalau mati, kalau di ICU
sengsara lagi hidup saya. Pas dalam keadaan yang cuman air mata keluar Bapak Ibu, saya korek-korek tas untuk mengambil sesuatu. Ketemulah satu ayat waktu Paskah dibagikan. Saya itu karena terlalu overthinking di kepala saya, jadi nggak perhatikan. Saya buka, kemudian saya baca Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segala hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tertemplaklah saya bilang, oke, gak apa-apa. Oke Tuhan, apa yang Kau mau, terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Saya minta ampun. Saya bilang, ampuni saya kalau saya rasa takut. Ampuni saya kalau rasa saya kecewa Tuhan. Bagaimana saya tidak kecewa? Saya enak-enak menghabiskan waktu untuk pelayanan dan pekerjaan di rumah tangga. Tuhan bawa sampai sejauh ini. Tidak selesai. Ada lagi. Sampai kapan Tuhan? Tapi kita mau ikhlas. Kita mau serahkan semua. Terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa? Yang satu hal yang saya mau pegang, rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat saya. Saya lalui asal Tuhan gandeng saya terus. Asal Tuhan berikan saya hikmat, limpahkan saya kekuatan, limpahkan saya kesehatan. Dan saya mencoba untuk berusaha untuk mensyukuri apapun yang Tuhan beri dari dalam diri sendiri. Jadi pola pikir saya rubah. Setiap pagi saya bilang, terima kasih Tuhan untuk tubuh yang tidak pernah kurus dalam keadaan apapun. Tubuh yang kuat ya orang suami sakit kok gendut aja, nggak masalah, itu kemurahan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan sudah berikan aku. Seandainya saya kurus, saya nggak bisa jaga suami saya nggak bisa cari uang untuk anak-anak saya. Haleluya, Tuhan sudah berikan kekuatan untuk saya. Satu hari lagi saya telepon Om, rencana saya mau ke sini. Saya sudah bilang, saya telepon nih, kan saya mau ke Surabaya, mau ke Ruteng. Tapi tolong jangan paksa saya ke gereja. Ibu ini, ya bilang itu. Saya telepon Om, saya mau izin sama Om supaya saya izin untuk saya tidak ke gereja. Tapi pagi ketika saya bangun, saya rencanakan untuk telepon Om, saya dapat ayat lagi Bapak Ibu. 1 Korintus 4 8 ayat 9. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tertemplaklah saya telepon Om, tapi beda konteks Bapak Ibu. Kita sudah ngobrol, endingnya saya bilang, Om, kalau Om ada butuh untuk pelayanan, saya siap. Jadi sudah beda lagi konteksnya. Tapi itulah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan selalu berikan hikmat dan pengertian-pengertian baru, dan itu bukan hal yang mudah. Kita harus cari Tuhan dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya menjadi berkat. Saya jemput Bapak, saya jemput ibu-ibu, seluruh ibu-ibu Hosana untuk kita menyanyikan satu pujian. Haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semua yang terjadi dalam hidup kami, semua yang ada pada hidup kami, hanya karena anugerah Tuhan. Karena hidup yang kami hidupi dengan ini, karena Yesus di dalam kami.
dengar dan terima seutuhnya kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa mau Tuhan bagi kami, agar hidup kami adalah hidup yang selalu menyenangkan dan seturut segala kehendak Tuhan. Dan hamba tunduk di bawah otoritas kuasa-Mu. Dan saatnya Tuhan berbicara lebih lengkap, berbicara lebih indah melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi kita semua. Sehat? Sehat? Baik-baik? Yang ada pergumulan coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kalau seandainya pertanyaan tadi saudara balik tanya ke saya akan angkat dua tangan. Karena memang kita tidak lepas dari banyak pergumulan dan tantangan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bulan ini kita berfokus kepada suatu tema kecil, yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Saya punya alasan kenapa tema ini saya angkat bulan ini. Bukan tanpa alasan, tapi saya punya alasan tentu. Sebagai hamba Tuhan, saya memperhatikan bahwa keadaan di luar tidak baik-baik saja. Ini yang menjadi dasar utama. Kenapa tema ini saya angkat sebagai subtema kita di bulan ini? Di samping tema besar kita apa sepanjang tahun ini, saudara ingat? Tidak ada yang ingat? Coba tolong satu orang baca yang di depan pintu masuk itu apa? Apa Bapak Ibu? Apa? Puji Tuhan. Tema kita sepanjang tahun setia sampai akhir. Saya tadi berpikir begini, saya rasa bahwa bukan kebetulan tema di bulan ini jadilah kuat di dalam Tuhan. Karena untuk setia sampai akhir, tidak mungkin kita capai garis akhir setia kalau kita tidak jadi kuat di dalam Tuhan. Setuju? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mau bawa saudara perhatikan dalam Efesus pasal 6, karena dari sinilah saya melihat kebenaran firman Tuhan itu. Efesus pasalnya yang ke-6. Dan saudara perhatikan ayatnya yang ke-10. Dan mari pagi hari ini dengan suara yang penuh iman kita baca sama-sama ayat ini. Di depan saudara sudah ada ayat yang saya maksud. Dan mari kita baca ayat ini dengan penuh sukacita, dengan iman, sebagai tanda kita menghormati kehadiran kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Boleh katakan amin? Sekali lagi dong kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu, semudah seperti saudara baca ayat ini, tadi saya mendengar saudara dengan begitu lantang, begitu luar biasa membaca ayat ini. Bahkan ada yang sambil lihat handphone, nggak tahu baca ayat atau lihat yang lain, tapi mulutnya mengucapkan ayat ini. Berarti dia hafal betul ayat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, kalau kita bicara surat Efesus ya, surat Efesus itu hanya terbagi 2. Ada 6 pasal di situ. Pasal 1 sampai pasal 3, Paulus berbicara tentang bagaimana cara dan karya Tuhan dalam keselamatan manusia. Itu garis besarnya. Nah, masuk pasal 4 sampai pasal 6, Paulus berbicara bagaimana sikap orang Kristen yang sudah diselamatkan tadi. Jadi gampang kalau kita mau mengerti garis besar dari surat Efesus. Yang pertama tadi saya katakan adalah Paulus menekankan bagaimana Allah sudah melakukan yang terbaik bagi manusia melalui pengorbanan Kristus. Paulus menitik beratkan bahwa Yesus sudah melakukan segala sesuatu dengan baik,
dan masuk pasal 4, 5, dan 6, di sana Paulus menekankan bagaimana sikap orang percaya yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ayat 10 yang kita barusan baca tadi merupakan suatu kesimpulan kecil dari Paulus. Tetapi kalau kalimat saya merupakan suatu kesimpulan kecil, jangan ada pemikiran kita bahwa ini tidak punya makna sama sekali. Sebaliknya, dari ayat ini terkandung suatu pesan yang besar, pesan yang inti, pesan yang luar biasa bagi kita, untuk supaya bagaimana kita menghadapi segala pencobaan, tantangan, ujian, dan pergumulan kita. Bapak Ibu, tentu bukan suatu hal yang asing buat kita kalau banyak hamba Tuhan berkhotbah tentang jadilah kuat di dalam Tuhan, berbicara tentang bagaimana pergumulan, persoalan, masalah yang silih berganti saudara dan saya hadapi hampir setiap saat. Karena nggak ada di antara kita hari ini yang bebas pergumulan, amin. Nggak ada di antara kita yang hari ini jalannya itu lenggang kangkung tanpa menghadapi banyak pergumulan, tantangan, dan masalah. Bisa jadi saudara ada di gereja, bisa jadi saudara lagi duduk di bawah, saudara lagi bergumul dengan pergumulan saudara. Badanmu ada di sini, saudara dengar saya khotbah, tapi pikiran ada di sana sini karena banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Benar apa salah? Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau ngomong begini, untuk jadi kuat di dalam Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini. Karena kalau kita mau persoalkan kalimat-kalimat di dalam ayat ini, Bapak Ibu, kita akan melihat suatu bekal rohani yang disampaikan oleh Paulus pertama-tama pada saat itu terhadap jemaat Efesus. Di mana singkat cerita sedikit banyaknya jemaat di Efesus itu pun mengalami banyak tantangan di sana. Mereka mengalami banyak persoalan, terutama dalam pertumbuhan rohani mereka. Di samping banyak masalah pribadi, di samping banyak masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya, yang menjadi utama pergumulan jemaat Efesus adalah tentang iman mereka diperhadapkan dengan banyak pencobaan kala itu. Terlebih bagaimana ada kelompok-kelompok orang tertentu yang mencampur baur bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Kristus, tapi keselamatan juga harus mereka capai ketika mereka memenuhi segala hukum Taurat. Ini ngawur. Jadi singkatnya Bapak Ibu, saya melihat satu hal yang dahsyat hari ini. Bagaimana dari ayat ini kita temukan suatu fondasi untuk kita membangun landasan kita, landasan iman kita semakin kuat hari demi hari. Iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak tergoyahkan ketika menghadapi tantangan, ujian, dan masalah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya mau masuk sedikit bawa saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Mulai dari kata kuat di situ. Kata kuat di situ dalam terjemahan asli memiliki makna begini. Kita nggak bisa jadi kuat sendiri. Siapapun saudara, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, kita nggak bisa menghadapi masalah-masalah itu dengan cara kita sendiri. Kita nggak bisa menghadapi segala persoalan masalah ketika kita membangun cara kita untuk menghadapi itu. Nggak bisa. Apapun situasi keadaan saudara, siapapun relasi yang saudara miliki mungkin tidak akan mampu untuk menjamin bahwa kita mampu menghadapi tantangan jika kita membangun kekuatan kita dari faktor-faktor lain. Selain, saudara perhatikan kalimat berikut, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi inilah fondasi yang ditanamkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen saat itu.
Paulus mau ngomong, kalian gak bisa menghadapi banyak tentangan, kalian gak akan mampu menghadapi ujian pencobaan, apalagi dari pengajaran-pengajaran yang ada saat itu, di mana ada pengajaran yang mencampur bautkan bahwa keselamatan dapat ditempuh selain di dalam kesetiaan akan Tuhan. Umat Kristen saat itu pun harus memenuhi segala hukum Taurat. Tidak ada seperti itu. Nah, Paulus ngomong, kalau kamu mau kuat, kamu gak bisa kuat sendiri. Kekuatanmu nggak ada apa-apanya. Kekuatanmu seberapa sih menghadapi banyak ujian tantangan? Tapi Paulus tambahkan, kalau kamu mau kuat, ayo sama-sama kita ada di dalam Kristus. Nah, fondasi ini yang dibangun oleh Paulus saat itu. Dan ini juga yang saya adopsi pagi hari ini, yang saya kutip, yang saya mau bawa untuk kita sama-sama di tempat ini. Jadi kuat bukan karena kita kuat, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, masalahnya di sini kita mau kuat, amin. Yang mau kuat coba lambaikan tangan. Yang mau kuat. Persoalannya ada catatan lebih di sini, dikatakan harus di dalam Tuhan. Oke. Nah, inilah pergumulan kita. Mau nggak kita ada di dalam Tuhan? Mau nggak kita ada di dalam Tuhan? Karena kalau kita mau persoalkan lagi kata Tuhan di situ, artinya bahwa kita adalah yang mengikut Tuhan harus memperhambahkan diri untuk mentaati, melakukan apapun yang Tuhan mau untuk Dia lihat kita kerjakan hari-hari ini. Dan kata di dalam di situ memiliki makna bahwa kita ada di dalam ini tidak hanya temporer, tapi seterusnya, selamanya, dalam situasi keadaan apapun kita harus tinggal di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Nah, kata menyatu, kata tinggal inilah yang menjadi pergumulan kita. Menyatu atau tinggal di dalam Tuhan inilah yang perlu kita persoalkan hari demi hari. Karena untuk tinggal di dalam Tuhan itu tidak semudah ketika kita berbicara. Saya berbicara di dalam khotbah hari ini. Bagaimana yang sudah disaksikan oleh pemimpin pujian tadi? Tidak mudah menghadapi tantangan, tidak mudah menghadapi ujian. Lagi setia-setianya melayani, lagi asik-asiknya bekerja, bang, masalah datang. Gak siap kita. Bisa kita salahkan Tuhan, bisa kita salahkan situasi, bisa kita salahkan segala sesuatu. Tapi kalau orang yang ada di dalam Tuhan, dia pasti mengerti satu ucapan Rasul Paulus, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dan pemahaman ini saudara nggak akan temukan ketika saudara ada di luar Tuhan. Nggak bisa. Tapi kalau benar-benar hidup kita menyatu dengan Tuhan, hidup kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, aku menempatkan diriku di dalam Tuhan, maka segala pencobaan, segala masalah kita mampu hadapi itu bukan dengan kekuatan, tapi dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saudara tahu kata kuat di situ, kuat di dalam Tuhan, mengandung, artinya mengandung dunamos, artinya mengandung kuasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan kuasa Allah ketika bekerja dalam kehidupan kita, Dia bekerja akan melampaui segala tantangan, pencobaan, masalah yang kita hadapi. Dan saudara tahu, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus, dia sedang ada dalam tantangan yang besar. Nyawanya sedang dipertaruhkan saat itu. Dia ada di penjara di Roma, di mana dia sedang menghitung hari untuk dia dieksekusi mati. Tapi masih sempat ngomong kepada jemaat Efesus, jadi kuat di dalam Tuhan. Oh, ini nggak gampang Bapak Ibu.
Gak mudah ketika kita dalam tekanan, gak mudah ketika kita dalam ujian, gak mudah ketika kita dalam goncangan jiwa yang berat. Terus kita masih bisa menghibur orang lain, kita masih bisa menguatkan orang lain. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, masalah tidak akan membatasi kita bisa jadi berkat kapan saja, untuk jadi kekuatan bagi orang lain, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, tantangan di luar itu nggak mudah untuk kita hadapi. Tapi mari kita belajar dasar yang diletakkan Paulus kepada jemaat Efesus. Kiranya ini pun bisa menjadi dasar kita, fondasi kita, untuk mulai hari ini kita membangun pelan-pelan, membangun sedikit demi sedikit, untuk supaya iman kita semakin kokoh, iman kita semakin dahsyat, iman kita semakin luar biasa. Dan untuk membangun iman yang besar, tidak hanya ditemukan atau kita dapat dalam seminggu kita ibadah, setahun kita jadi orang Kristen. Tapi saya mau katakan, iman itu akan jadi kokoh ketika Yesus sendiri yang katakan, marilah kepadaku hai kamu hambaku yang sabar dan yang setia. Dahsyat. Jadi selama kita hidup, perjuangan kita adalah membangun fondasi ini, membangun kekuatan di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, untuk membangun kekuatan di dalam Tuhan, inilah fokus kita, untuk kita mau setia sampai akhir. Kita nggak bisa kalau kita di luar Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa kalau kita di luar Tuhan. Nggak bisa kalau kita mau mengandalkan diri sendiri. Hanya di dalam Tuhanlah kita mampu menghadapi tantangan. Satu ayat, kalau saudara perhatikan, saya temukan satu ayat yang indah, yang kiranya menjadi berkat buat kita. Yesaya pasal 40 ayat 29. Saudara lihat Yesaya 40 ayat 29. Coba ditampilkan ayat ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama ayat ini yuk. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Dan kita akan dapatkan kekuatan di saat kita lelah. Kita akan mendapatkan semangat di saat kita tidak berdaya. Dan itu kita hanya temukan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada saudara bisa temukan ketika saudara ada di luar Tuhan. Gak akan mungkin. Kalaupun saudara mungkin bisa bertahan, berapa lama kita mampu bertahan? Kalaupun mungkin kita sanggup menghadapi ujian cobaan, berapa lama kita sanggup menghadapi ujian cobaan jika di luar Tuhan? Karena kata kuat dalam Efesus 6 ayat 10 tadi, kuat yang dimaksud situ adalah kuasa Allah yang bekerja aktif dalam hidup kita. Dan itu hanya kita peroleh atau kita lengket, tinggal erat, tinggal tetap di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kan. Dan ini yang saya sampaikan kepada orang-orang Israel yang pun sedang menghadapi ujian yang tidak mudah saat itu. Jadi saya katakan, hanya di dalam Tuhan kita dapat kekuatan. Kepada yang lemah, kepada yang sedang tidak bersemangat, Tuhan mampu memberikan kekuatan. Tuhan mampu memberikan kuasa dalam kehidupan orang-orang Israel saat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau sekian banyak kita yang ada di dalam ruangan ini, kalau kita mau utarakan masalah kita satu demi satu, oh numpuk. Dan sekali lagi, kalau kita mau mampu mengatasi masalah, tantangan, pencobaan, ujian, kita harus lengket, dekat, harus ada di dalam Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tidak peduli situasimu enak atau enggak enak, tidak peduli masalahmu dijawab atau belum dijawab, tidak peduli saudara lagi sakit sudah disembuhkan atau belum. Selama kita di dalam Tuhan, jiwa kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Situasi yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi segala hal yang kita hadapi hari-hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mau katakan kita harus tetap di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan mampu bertahan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. 10 malam kita berdoa di sini, memperingati pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah digenapi. Allah sudah menggenapi janjinya. Saudara tahu, waktu 2000 tahun yang lalu murid-murid berkumpul di kamar loteng di sebuah ruangan di Yerusalem. Mereka menantikan janji yang dijanjikan oleh Allah.
Saudara tahu berapa lama orang Israel menunggu janji Allah tentang Roh Kudus itu dicurahkan? 600 tahun kurang lebih. Dari zaman Yehezkiel, dari zaman Yoel, baru tergenapi ketika murid-murid 120 orang itu ada di kamar loteng. Yang saya mau katakan apa? Tuhan gak akan pernah lupa tentang janji. Kalau dia katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Pada zaman Yehezkiel ayat ini ada. Pada zaman Yehezkiel suara Allah ini dikumandangkan kepada orang Israel. Dan saya mau katakan Allah yang berfirman saat itu adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dan ayat ini pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tidak peduli masalahmu apa hari ini, tidak peduli persoalanmu apa hari ini, tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan dapatkan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara lihat Zakaria pasal 4 ayat 6, Zakaria pasal 4 ayat 6, kita baca sama-sama ayat ini ya. Kiranya ayat ini menjadi berkat buat kita. Zakaria pasal 4 ayat 6. Apa Alkitab katakan? Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, lanjutkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, orang Israel coba-coba untuk mengandalkan kekuatan mereka. Orang Israel coba-coba untuk mengandalkan karena mereka mahir berperang. Orang Israel mengandalkan apa yang mereka bisa lakukan untuk menghadapi tantangan musuh yang ada ketika itu. Mereka coba melepaskan diri mereka dari Tuhan. Tapi firman Tuhan datang pada orang Israel dan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kamu bisa kuat menghadapi apapun, tapi kalau roh Allah ada dalam hidupmu, engkau kuat menghadapi segala perkara. Jadi kita nggak bisa lepaskan hidup kita. Kalau kita mau kuat, roh Allah, Roh Kudus itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Ya. Roh Kudus harus berkuasa dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, kita nggak bisa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa. Roh Kudus harus benar-benar berkuasa dalam hidup kita. Roh Kudus harus benar-benar mengambil alih hidup kita. Dan bagaimana cara Roh Kudus mengambil alih hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita? Kita yang beri diri kita. Roh Kudus cara kerjanya nggak maksa-maksa. Budi, cepat ikut saya. Nggak ada. Nggak ada Roh Kudus kerjanya maksa-maksa, nggak ada. Kalau kita beri hati sungguh-sungguh, di situ dia akan masuk dan mengajar hidup kita. Di situ dia akan masuk dan memberikan penghiburan dalam hidup kita. Di situ dia akan masuk dan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Itu cara kerja Roh Kudus. Nggak amburadul, nggak maksa, nggak kasar. Dia cara kerjanya halus. Selama kita buka hati, kita beri diri, dia pasti akan merestorasi hidup kita. Roh Kudus pasti akan memperbaharui cara berpikir kita. Roh Kudus pasti akan mampu mengajar kita bagaimana kita mampu menghadapi situasi-situasi yang pelik. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar kita tentang kebenaran. Mau andalkan Roh Kudus? Mau andalkan kuasa Roh Kudus? Beri sorak-sorai yang paling indah bagi Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada berkat yang luar biasa kalau kita kuat ada di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Berkat-berkat dalam Tuhan itu luar biasa. Contoh, kalau saudara lihat Mazmur pasal 46. Coba saudara lihat Mazmur pasal 46. Ayat 2 dan ayat 3. Kita baca dua ayat ini yuk. Mazmur 46 ayat 2 dulu deh. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Ini dulu deh ayat yang kita cerna hari ini. Ini berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di tempat yang benar, kita ada di dalam Tuhan, kita ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Alkitab katakan dia adalah tempat perlindungan, tempat sumber kekuatan sebagai penolong dalam ketika kita menghadapi kesesakan hidup. Dan itu sekali lagi kuncinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Gak ada di luar Tuhan.
hanya di dalam Tuhan. Coba tambah ayat 3. Ayat 3 tampilkan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi apa? Berubah, sekalipun apa? Gunung-gunung goncang di dalam laut. Bumi ini mau apapun terjadi, kalau kita di dalam Tuhan. Alkitab katakan melalui pemazmur dalam lirik pujian ini, dia katakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekarang berita di mana-mana ini, di medsos kayak di mana saudara dengar, semua yang gak enak didengar. Semua yang bisa menimbulkan kekacauan dalam pikiran kita, semua yang bisa menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup kita. Kadang ada orang yang baru dengar berita yang misalnya berita perang, kita yang di sini udah mulai was-was. Kita di sini mulai kacau balau pikiran kita. Bagaimana kira-kira kalau seandainya perang itu terjadi di negara kita? Tapi Alkitab katakan orang yang di dalam Tuhan tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, kita nggak takut. Sekalipun bumi diliputi kekelaman yang mencekam, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, berbicara bahwa memang dunia ini kita nggak bisa jadikan tempat perhentian yang terakhir. Dunia ini akan bergejolak hari demi hari, akan berubah saat demi saat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, mau dunia ini, mau ruteng ini pindah di Jawa Tengah sana, kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita nggak akan takut bahaya, karena Dia menyertai hidup kita. Bapak Ibu, artinya apa saya mau katakan? Dan poin ini saya mau katakan, sekalipun di tengah badai pencobaan, ketika kita di dalam Tuhan, kita dapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Saya nggak tahu persoalan saudara hari ini apa, saya nggak tahu masalahmu hari ini apa, tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nggak bisa tidak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Apa Alkitab katakan di sana? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, haleluya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ini suatu berkat penghiburan buat saya secara pribadi. Saya nggak tahu apakah ayat ini juga menjadi berkat kekuatan dan penghiburan bagi saudara yang sama dengan saya menjadi berkat penghiburan. Coba lambaikan tangan. Ya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita sumber kekuatan dalam hidup kita. Allah kita sanggup membuktikan. Sejak orang Israel keluar dari Mesir, Allah mampu membuktikan bahwa Dia Allah yang mampu melindungi. Dia membuktikan bahwa Dia Allah yang mampu pelihara. Elia ketika selesai berhadapan-hadapan dengan 300 Nabi Baal, ketika itu dia ada di atas puncak kemenangan. Tapi pada satu titik yang hampir bersamaan dengan waktu itu, dia diintimidasi oleh Isebel. Apa yang terjadi? Elia lari tunggang langgang sembunyi di suatu tempat, dan dia ngomong seperti pemimpin pujian tadi ngomong, Tuhan lebih baik aku mati. Bu, sebelum Anda ngomong itu Elia sudah ngalami, Bu. Mungkin kita juga pernah alami seperti itu. Dan pernah saya alami dalam keterpurukan, dalam tekanan, dalam persoalan. Orang lain tidak bisa membantu. Saya ngomong, Tuhan lebih baik saya mati. Ternyata Tuhan gak izinkan saya mati. Saya ada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan gentar ketika kita dibawa. Tuhan izinkan ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Asalkan kita di dalam Tuhan, kita dapat berkata seperti Daud, tanganmu, tongkatmu, dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Oh, dahsyat, dahsyat perkataan Daud ini. Dahsyat. Kalau kita mau renungkan, kalau kita punya banyak waktu, kita bisa bedah lagi itu ayat. Tapi Ibu, saya nggak tahu pergumulanmu hari ini apa. Dan saya mengalir saja dengan tema kita di sepanjang bulan ini. Jangan salahkan situasi, tapi mari coba kita lebih berani mengambil sikap untuk coba tanya Tuhan, mungkin aku yang keliru, mungkin aku yang salah, sehingga Tuhan luaskan. Banyak ujian, banyak tantangan,
Karena saudara sudah mengambil komitmen untuk jadi orang Kristen, maka sejak engkau mengambil sikap untuk mengikut Tuhan, sejak saat itu, sadar atau tidak, engkau sedang diajar oleh Tuhan. Engkau terus akan diajar oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkualitas, anak-anak sorgawi. Tantangan jadi orang Kristen nggak gampang, Bapak Ibu, besar tantangannya. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, saya kembali kepada Efesus pasal 6. Kalau tadi saya berbicara tentang masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan kita, faktor-faktor X yang ada di sekitar kita, yang mungkin bisa sewaktu-waktu bisa menerpa hidup kita, mengacau balaukan rencana kita yang awalnya sudah matang, tahu-tahu datang masalah, buyar semua. Tahu-tahu kita sakit, buyar semua rencana. Tahu-tahu ada aja masalah X yang bisa terjadi dalam hidup kita. Pak, Bu, tapi sudah saya mau katakan, itu bukan persoalan yang terbesar. Yang Paulus mau sampaikan dari ayat pokok kita hari ini, di Efesus 6 ayat 10. Kalau saudara baca ayat 11 kemudian, ayat itu berbunyi begini: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Ini masalah kita yang paling besar. Ini masalah kita yang utama menurut Efesus pasal 6 ini. Bukan soal yang tadi, itu cuma pemanasan supaya kita ngeh, oh iya ternyata di dalam Tuhan itu adalah hal yang dahsyat. Intinya di sini. Kalau saya tanya ya, siapa di antara kita yang mau mengenakan seluruh kelengkapan senjata Allah? Coba angkat tangan. Kita semua mau kan? Tapi saya mau ngomong, saudara nggak akan mampu mengenakan kelengkapan senjata Allah secara sempurna kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Ada Pak Lipris di sini? Oh enggak, hanya ibunya. Pak, Bu, seorang tentara, mau dia angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi, mereka nggak akan pernah dipercayakan untuk memperlengkapi dirinya dengan atribut-atribut angkatan tanpa mereka ditempah dulu. Coba saya tahu-tahu datang ke Polres pakai seragam polisi yang lengkap senjata, diborgol saya, karena saya nggak punya hak dan kapasitas untuk itu. Tapi kalau saya sudah mengikuti pelatihan dari awal, maka saya punya hak untuk mengenakan selengkap seragam polisi atau tentara dengan segala kelengkapan-kelengkapan yang lain. Pak, Bu, sama. Kita mau menggunakan selengkap senjata Allah. Ayat ini selalu menjadi penghiburan. Oh Tuhan, saya mau melengkapi diriku dengan selengkap senjata yang Allah punya. Pakaikan itu dalam diriku. Saya mau ngomong, saudara nggak akan mampu kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak akan mungkin mampu mengenakan selengkap senjata Allah dalam diri kita kalau kita nggak kuat dan tinggal di dalam Tuhan. Nggak bisa. Maka ini yang Paulus katakan, akhirnya artinya bahwa ini satu kesimpulan yang besar, satu kesimpulan yang perlu diperhatikan gereja, untuk gereja mampu menghadapi tantangan, bukan saja tantangan X, tapi terlebih masalah-masalah yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Kita tidak mungkin dapat menghadapi itu, tidak mungkin memperlengkapi hidup kita dengan kuasa Allah kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Tidak bisa. Ayat ini nggak akan mungkin tergenapi dalam hidup kita, nggak bisa. Karena akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Ini bukan berdiri sendiri. Ayat 10 dan ayat 11 ini bukan suatu hal yang terpisah tanpa konek, tapi semua punya konek yang satu dengan yang lain. Tidak bisa kita lepas ayat 10 berdiri sendiri, ayat 11 berdiri sendiri, nggak bisa. Artinya bahwa kalau kita mau supaya hidup kita diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan selengkap senjata Allah, maka catat baik-baik, kita harus tinggal di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Maka saya katakan, kalau cuma soal tipu daya kuasa gelap, nah kecil, karena kita sudah dilengkapi dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari jadi PR buat kita, persoalkan ini dalam diri pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan?
Yang mau kuat di dalam Tuhan, lambaikan tangan saudara. Yuk kita sama-sama berjuang. Yuk sama-sama kita bekerja di ladang Tuhan. Yuk sama-sama kita setia. Yuk sama-sama kita berjuang jadi kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak hari ini, saudara akan terlambat. Saudara akan digilas oleh masalah. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini boleh datang dalam hidup kita bukan kebetulan, karena Tuhan pasti yang lebih tahu apa yang harus dipersiapkan dalam hidup kita. Pak, Bu, masalah kita ini banyak di depan, tantangan kita banyak, tapi kalau bersama Tuhan kita akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa kuasa di udara dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, satu ayat terakhir untuk saya bacakan buat kita, ayat penutup, Yesaya pasal 40 ayat 31. Dan setelah ini saudara, saya izinkan untuk tutup Alkitab. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama yuk. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Disorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Bapak Ibu, tema ini kita akan terus bahas di sepanjang bulan ini. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Saya nggak tahu tantangan saudara apa hari ini. Saudara mungkin lagi banyak pergumulan, banyak tantangan. Saudara mungkin hari ini lagi bergumul, Tuhan bagaimana caranya saya menghadapi ini semua, bagaimana jalan keluarnya. Tapi hari ini firman Tuhan boleh datang meneguhkan dan memberkati kita semua. Satu-satunya cara, kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Maka kita diizinkan, kita dibenarkan untuk mengenakan selengkap senjata Allah untuk menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan. Haleluya.